Thank you loh Eklas. Thank you so much Willy dan juga Luis. Ini mengikatkan saya karena saya juga suka lagu ini, tapi liriknya beda. Apa itu? Saya bilang, aku diam-diam suka sarung. Bukan suka kamu, tapi suka sarung. Tapi gak boleh diam-diam nih Robert kalau suka sarung. Betul. Harus bangga, apalagi sekarang kan baru saja diadakan Festival Sarung Indonesia. Betul, apalagi sekarang dicontohkan oleh Presiden. Presiden aja bangga pakai sarung dan juga menunjukkan kecintaannya terhadap sarung di berbagai acara. Termasuk di acara yang baru saja berlangsung, yaitu Puncak dari Sarung Fest. Yang sudah berlangsung di mana Presiden Joko Widodo pada hari Minggu menghadiri Festival Sarung Indonesia 2019 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan didampingi oleh Ibu Negara, Presiden Jokowi hadir dalam Festival Sarung Indonesia atau Sarung Fest 2019. Presiden pun tidak ketinggalan nih menggunakan sarung khas dari wilayah Donggala, Sulawesi Selatan. Ini sebagai bentuk kepedulian Presiden Jokowi kepada para UMKM sarung di Donggala yang terdampak bencana tsunami dan gempa beberapa waktu lalu. Presiden dan juga Ibu Negara menyempatkan untuk melihat stand UMKM sarung sekaligus membeli nih beberapa sarung yang dijual di festival ini. Nah, di hadapan masyarakat yang hadir, Presiden menyatakan sarung merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk itu, Presiden mengusulkan untuk menggunakan sarung di hari tertentu di setiap bulannya. Diharapkan dengan festival ini, sarung dapat menjadi populer selayaknya batik. Oleh sebab itu, saya akan mengajak nantinya, ini baru kita akan tentukan, setiap hari tertentu dalam 1 bulan kita memakai sarung bersama-sama. Mau enggak? Setuju enggak? Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali. Kita lihat nanti. Nanti lama-lama setiap hari pakai sarung. Inilah kekayaan budaya kita yang kita harus tempatkan pada tempat yang paling baik sebagai penghargaan kita atas karya dan produksi setiap provinsi yang berbeda-beda corak, berbeda-beda motif, berbeda-beda warna. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih saya harus pakai sarung, Sar? Walaupun saya suka, tapi saya sekarang sebagai generasi muda masih agak malu karena menurut saya ini bapak-bapak yang pakai kan sarung. Nah, tapi jangan salah Robert, ternyata nih sarung nih memiliki potensi yang luar biasa karena kan setiap daerah Indonesia memiliki jenis sarungnya tersendiri. Betul. Dan kemarin kan juga diadakan Festival Sarung Indonesia, Sarung Fest 2019. Dan kita bisa melihat nih keunikan seperti apa. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita juga sudah kehadiran narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Bung Samuel Watimena sebagai kurator utama Festival Sarung Indonesia. Bung Sami, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih telah Bung hadir Sami bersama dengan kami. Kemudian ada Mbak Juli Trisna Dewani atau Mbak Putri, dia akrab dipanggil ya, Wakil Ketua Festival Sarung Indonesia atau Sarung Fest 2019. Selamat pagi Mbak Putri. Telah hadir di sini. Pagi, saya ke Mbak Putri dulu ya. Yes. Mbak Putri, ini kenapa kemudian ada muncul inisiasi untuk menggelar acara ini? Apa sebenarnya urgensinya digelar sekarang? Ya, jadi kita mengadakan Festival Sarung Indonesia ini, bingkai utamanya adalah untuk membantu meningkatkan UMKM. Jadi kita ingin mendorong perekonomian rakyat, terutamanya para perajin-perajin sarung di daerah yang belum banyak terpromosikan. Seperti itu. Perajin sarung sama dengan perajin kain tidak? Perajin kain sama, kain sarung. Iya, kain yang ditenun. Iya. Jadi di berbagai pelosok di daerah di Indonesia itu banyak sekali perajin di pelosok yang kayaknya indah-indah, yang banyak kita tuh banyak yang belum mengenal dan kita belum menyadari bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal wastra Nusantara. Seberapa indahnya Bung ya? Sorry maaf, jadi Bung Sami, seberapa indahnya kekayaan budaya sarung? Sarung kan cara pemakaian ya? Sarung cara pemakaian. Jadi sarung sendiri adalah kain yang dijahitkan jadi satu, ya, kemudian dipakaikan di pinggang ke bawah, atau kain lurus yang diikatkan dan dipakaikan dari pinggang ke bawah. Jadi ya itu yang namanya sarung, cara pemakaian. Cara pemakaiannya. Nah, kalau kemudian seberapa indahnya dari setiap daerah, sangat indah. Nah, pada saat saya mendapatkan tugas untuk menjadi kurator, sebetulnya bisa dibilang layak nggak layak. Kenapa? Karena untuk kita memilih dari begitu banyak yang indah, kan itu
Sulit sekali. Bagaimana itu? Bagaimana Bung Sama itu? Waktu itu memilih dari indah yang seperti terindah. ini kan adalah hasil kurasi. Ini adalah beberapa kain-kain yang ada, tapi ini benar-benar 0,00 sekian persen. Dari yang ada di Indonesia. Dari yang ada di Indonesia. Wow. Karena dari ada di satu daerah saja, setiap orang penenun itu polanya kan ada di kepala mereka. Betul. Jadi 10 orang kita kasih benang, hasilnya akan berbeda. Padahal mereka tetanggaan. Nah, bisa bayangkan ya, ratusan desa yang kita miliki. Ya, itu memiliki keragaman yang tapi ini kan tidak hanya dari tenun ya, kemudian ada sarung batik juga di sini. Nah, kalau Bung Sami sendiri kan ini untuk pertama kalinya diadakan Sarung Fest 2019. Nah, sebagai kurator untuk pertama kalinya, cara memilahnya itu bagaimana? Kalau untuk tahapan yang pertama sekarang, kita randomly aja dulu memilah hal-hal yang umum dikenal. Ya, umum dikenal. Karena kita tidak punya cukup waktu untuk memperkenalkan lebih jauh. Bahkan yang sudah dikenal aja, kita masing-masing belum tahu makna-makna atau isen. Jadi ini ada motif ya, kayak cicak, biawak, ya, ada motif-motif lainnya. Ini sebetulnya berbagai motif yang perlu kita sosialisasikan. Bukan hanya kepada generasi yang muda, generasi saya aja banyak yang nggak tahu. Wah, apalagi generasi muda. Apalagi yang muda. Yang belum gitu terpapar. Diperkenalkan. Nah sudah tersambung bersama dengan kami juga adalah Ketua Panitia Pelaksana dari Sarung Fest adalah Pak IGK Manila. Selamat pagi Pak Manila. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Manila, apa kabar? Kabar baik, salam dari kereta api Parahyangan. Terima kasih Pak Manila sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pak Manila, kemudian seberapa besar sih hasil dari Sarung Fest ini? Bagaimana dengan respon masyarakat terkait dengan acara ini? Ya, kita tidak akan menghitung hasil. Yang penting tujuan kita sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, apresiasi budaya yang beliau sampaikan, Mbak Saimi, Mbak Putri sudah menyampaikan. Tapi yang perlu bahwa kekayaan kita ini bukan hanya tiap provinsi, tiap kabupaten ada corak, ada motif, ada warna yang berbeda-beda. Kenapa mereka kita tingkatkan? Karena anak muda kita harus paham dan tahu bagaimana fashion show yang kita lakukan kemarin, anak-anak muda, putri, remaja putra mendesain dengan desainer dan juga diskusi terbuka itu menggerakkan supaya anak-anak kita semua jangan ada kepercayaan atau pengertian bahwa sarung hanya dipakai untuk acara agama, acara adat dan sebagainya. Bisa dipakai setiap kehidupan sehari-hari bisa. Seperti kita memperjuangkan batik beberapa tahun yang lalu, kita usahakan sarung seperti itu. Nah, Pak Manila, ini kan sempat disebutkan bahwa sarung yang ditampilkan kemarin hanya sekian persen saja dari sarung-sarung yang ada. Dan ini banyak sekali jenis-jenis motif sarung yang harus diperkenalkan. Apa sebenarnya kesulitan untuk memperkenalkan generasi muda sekarang? Apakah memang generasi muda itu enggan atau memang karena medianya saja yang kurang atau bagaimana Pak Manila menurut Bapak? Ya, membuat sesuatu yang baru itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu sosialisasi kepada masyarakat bahwa sarung kita sangat kaya. Mudah-mudahan nanti sarung dengan perjuangan kita bisa seperti batik, bisa mendunia. Pengrajin kita bisa menghasil produk-produk yang bisa disenangi oleh pada generasi milenial. Kalau saya 77 tahun itu kan generasi kolonial sudah itu. Tapi Pak Manila sendiri seberapa sering pakai sarung? Saya penasaran. Sarungnya motif army loh. Iya, sarungnya motif army. Pak Manila seberapa sering pakai sarung? Coba ceritakan. Ya, saya pakai sarung kalau upacara agama, adat. Tapi nanti kalau Presiden sudah menentukan tiap hari, tiap minggu, saya pasti akan melaksanakan. Ini kekayaan kita. Dan enak, angin-angin bisa masuk semua. Oke, baik, benar. Saya setuju tuh, angin-angin bisa masuk semua. Dan juga sekarang sudah bosan dengan skinny jeans, skinny pants, itu sudah bosan. Terima kasih Pak Manila telah bergabung bersama dengan saya. Dan juga Sarah, beserta juga Bung Sami dan juga Mbak Putri. Terima kasih Pak Manila atas waktu Anda. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, apa sih sebenarnya kendala utama mengenalkan sarung kepada generasi muda? Apanya yang kurang sebenarnya? Sehingga saya jujur aja, mungkin Sarah juga, kita jarang sekali memakai sarung. Iya, jadi banyak persepsi yang mengatakan pakai sarung itu hanya untuk
event-event tertentu. Betul, dan juga acara keagamaan. Iya, acara keagamaan, acara ritual untuk ibadah, bahkan untuk sunatan, orang lebih ke situ gitu. Untuk ronda, kayak gitu. Nah, padahal tuh nggak seperti itu. Banyak sekali sarung yang motifnya indah-indah yang sangat bisa kita desain, dikombinasikan dengan desain yang sangat fashionable oleh ahli-ahli desain seperti beliau. Betul. Kendala utamanya adalah bagaimana kita mengajak mereka dan menyadari bahwa mereka harusnya bangga. Sarung yang mereka kenakan itu adalah karya seni sebetulnya. Itulah yang ingin kita tanamkan ke kalangan generasi muda. Dan dengan mereka bangga untuk mengenakan karya seni berupa sarung, di mana itu adalah kekayaan budaya Indonesia, nanti akan makin banyak mereka pakai sarung, lalu perajin-perajin akan terbantu, otomatis perekonomian rakyat juga akan meningkat. Seperti itu. Nah, kemarin saat waktu acara pasti ada kemarin anak-anak muda yang hadir kan. Nah, mereka tuh bagaimana tuh antusiasme atau reaksinya saat melihat sarung-sarung yang indah-indah? Apakah mereka langsung antusias atau mereka masih merasa kurang pede atau gimana? Saya lihat mereka semuanya enjoy dan banyak yang terkesima karena gini, ternyata keren ya gitu. Bahkan saya sendiri juga pada saat lihat fashion show, aduh ternyata keren sekali gitu loh. Dan itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Kita akan harus sering-sering gitu loh. Bagaimana kita mengkomunikasikannya, mengkombinasikan dengan item-item fashion yang lain supaya terlihat menjadi menarik, lebih modern, pop ya. Lebih pop. populer. Kemudian sarung ini dinilai sebagai sebuah outfit yang formal. Kalau saya sih pengennya bekerja pakai sarung gitu kan, tapi kan selama ini kan belum seperti itu. Ya, Bung Sami dan juga bagaimana dengan pandangan masyarakat sarung ini mahal sebenarnya harganya kan untuk sebuah karya seni. Setelah jeda komersial dijawab. Kami harus break sejenak. Tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali. Ya, langsung saja pertanyaan saya adalah Bung Sami, apakah kemudian sarung ini dianggap sebagai sebuah pakaian formal yang dapat kita pakai sehari-hari untuk tujuan formal, misalnya bekerja? Ya, jadi kalau sarung sendiri tergantung cara pakainya. Ya, it will becomes formal kalau kita memang makainya rapih, simetris. Ya, karena itu pakaian sarung yang dipakai oleh para duta besar kita pada saat credential ya. Credential itu mereka mengenakan jas lengkap dengan sarung pendek. Motifnya apakah ada motif tertentu yang menggambarkan? Apapun boleh. Dan umumnya songket. Karena kalau dari berbagai wastra yang kita miliki. Wastra itu apa? Wastra itu kain. Ya, penyebutan kain dalam Nusantara Indonesia adalah wastra atau cita. Ya. Jadi dia bisa jadi formal. Tapi pada saat kita sekarang punya target untuk mendekatkan diri ke anak muda, kita membebaskan mereka untuk pakai dengan gaya apapun. Berarti nggak ada yang salah dengan pakai sarung gaya apapun? Nggak ada yang salah. Tapi harganya bagaimana? Takutnya tadi menyinggung dalam tatanan tertentu. Nggak sejauh bukan kain-kain adat. Nah, kita kan nggak tahu yang namanya kain adat mana yang itu tidak. Nah, ini menjadi PR sebetulnya menurut saya dari beberapa kementerian lainnya. Jadi pendekatan sarung ini tidak harus selalu dari sisi ekonomi. Pendekatan dari sisi budaya harus dimulai simultan. Karena kalau pendekatan hanya sisi ekonomi, maka taksu maknanya dari sarung dan motif-motif yang terkandung akan faded. Orang akhirnya membeli sarung hanya karena sarung ini lebih murah dari ini. Tapi bagaimanapun tapi tidak dipungkiri juga banyak yang menilai sarung-sarung atau kain-kain Indonesia itu mahal. Jadi itu mahal. Nah, ini adalah suatu proses. Jadi gini, kalau menurut saya pendekatan budaya harus dilakukan. Karena pada saat kita merasa memiliki, maka harga menjadi nomor 2. Itu pentingnya pendekatan budaya. Kita harus proud bahwa kita memiliki ini sebagai kekayaan. Ya, karena kalau tidak itu dimasukkan, maka orang hanya bersaing di harga. Akhirnya pengrajin pun tidak diuntungkan. Alasan sekarang menjadi mahal karena pengrajinnya semakin sedikit. Betul ya? Bukan hanya sedikit, kompleksitas dari menenun ini itu memang rumit. Dan jadi sedikit. Regenerasi tidak ada. Kemudian kan sekarang tujuan adalah menumbuhkan UMKM. Berarti ada harus regenerasi antar generasi sehingga kemudian dapat berlangsung terus tenun ini sampai turun menurun. Apa saja kan tidak bisa sendiri ya, Mbak Putri kan tidak bisa sendiri, harus kemudian menggandeng banyak instansi di sini. Betul. Jadi Festival Sarung Indonesia ini kan sebetulnya diinisiasi oleh Pokja Toleransi, lalu dengan Dekranas juga, lalu dengan Smesco Indonesia, dan kita didukung oleh sinergi kementerian. Seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pendidikan dan Kebudayaan untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda seperti itu. Dan di dalam
Festival Sarung Indonesia ini kita juga menginisiasi berdirinya Rumah Sarung Indonesia. Rumah Sarung Iya, Indonesia. atau Rusari. Iya, Rumah Sarung Indonesia. Jadi Rusari itu selain di situ Di Smesco ya? Iya, di Smesco Indonesia tempatnya. Dan selain di situ mendisplay bermacam sarung dari pelosok Indonesia, di situ juga ada program-program pendampingan untuk para perajin, bagaimana mereka mendesain, bagaimana mereka memasarkan dan sebagainya. Betul. Jadi ini adalah sekarang targetnya adalah menyentuh dulu ya sebenarnya. Ya, Sampai menyentuh anak muda, tapi mungkin ya, tidak sorry. kita Karena itu saya juga bikin buku ini. Ya. Ini nanti akan ada beberapa seri. Ya. Nah, ini adalah buku yang penyampaiannya jauh lebih simple. Jauh lebih simpel. Karena buku mengenai wastra sebetulnya banyak sekali, Ya. tapi sangat komprehensif dan berat. Ya. Nah, karena dia komprehensif, anak-anak muda bacanya gue mulainya dari mana nih ya? Ya, benar, harus belajar dari mana. Iya. Nah, ini Betul. kita coba bikin sesuatu yang lebih populer. Betul, ini adalah sebenarnya Ya. tujuan dari buku ini bagaimana kemudian kita dapat berkreasi dengan sarung tanpa menyinggung budaya tertentu. Yes. Itu kan fatal sekali Ya. kan pada saat kemudian budaya ini menyinggung. Ada background knowledge, Nilai-nilai Ada ya. background knowledge yang Filosofis setidaknya masing-masing. kemudian Ya. para pengrajin dapat berinovasi di jalur yang aman. Ya. Gitu kan Nah, yang saya tapi menyinggung. ngomong-ngomong nih Robert kan sudah Ya. kehadiran Bung Sami dan juga ada Mbak Putri. Ya. Sudah dari sarung-sarung juga di sini. Dan Kita katanya cobain ini- aja. Nah, Kita nggak cobain. Coba ya. Kita langsung nih Coba kita bagaimana cobain. kita bisa Ntar kamu membuat sama sarung Mbak ini Putri, menarik saya nih. sama Bung Sami coba. Ya. Nah, jenis sarung apa nih akan Ya. dipraktekkan langsung? Kalau saya- Kalau yang ini sarung-sarung dari NTT, dari Timur Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Timur Tengah Selatan. Kalau ini sarung pelekat biasa. Wah, ini berarti sarung yang biasa kita temukan. Yang biasa. Ini di rumah. Ya, Di biasanya rumah. buat laki. Ada ya. Buat Jumatan, buat di rumah. Laki-laki. Perempuan juga Bukan bisa buat pakai yang sehari-hari biasa Mbak Jumatan, Putri. iya. Nah, ini Oh, cara laki. pakai. Coba, pakai aja biasa. Maksudnya. Dari Masukin motif, ya. apakah kemudian ada motif tertentu yang memang untuk perempuan dan motif tertentu untuk laki-laki? In general enggak. In general bisa. Nah, ini bisa begini. Nah, ini tinggal Kan lucu. kamu Tapi ini menekuknya. Oke. ini ya, dan Oh, jadi as simple as- Nah, Untuk memudahkan. sederhana kan? Iya. Jadi kalau orang berpikiran pakai sarung itu complicated apa segala macam. As simple Wow. as this. As simple as this. As simple as this. Ya, dan kamu bisa kalau kayak gini bisa pakai celana pendek aja, lalu lagi. kamu pakai sneakers. Oh, Ya. celana panjang formal atau celana pendek yang Enggak, tidak kalau formal? ini kalau udah sembarang begini, Iya. dalam arti kreasi begini, Look at this. ini it becomes casual. Oh, it becomes casual. Ya, casual. Wow. Saya juga Ya. mau kalah nih sama Nah. Mbak. Kamu bagus sekali. Bagaimana nih pemirsa? Simple kan? Simple. Simple. Dan tadi kan ini bagus sarung yang bisa Sorry kita ya, temukan iya. juga Iya. ya pada umumnya yang biasa Satu dipakai lagi, untuk ibadah, Ibadah, sholat. untuk ya, to make kegiatan it more sehari-hari. Dan formal. ternyata bisa juga dipakai untuk fashion. Nah, kita pakai gini. Kalau ini lebih formal. Oh, Ini lebih formal ya, pendek. lebih pendek dan dia diikatnya lebih rapih. Iya. Jadi Dan jasnya di luar kan kalau Iya. ala kita. ya, jadi dipakainya begini. Iya. Oh, di situ. Yes. Ditekuk ke dalam. Ya, tekuk ke dalam. Lalu kamu tekuk, Tekuk sini ya. tekuk sini. Nah, Ya, ini nanti dirapikan. Biasanya Iya. dibantu dengan kamar ban. Ya, Misalkan kamar anak ban muda. kayak obi. ya. Itu tuh. Itu. Jadi kalau orang pakai taksido, Iya. itu ada kamar bannya. Tali pinggang. Oh, Ya, yang kain ya. Saat Terbuat berkreasi kain. misalnya ibu Ya. di rumah untuk teman-teman anak muda di Ya. rumah yang Ya. ingin berkreasi, Ya. mereka mau coba untuk Ya. cara pemakaian masing-masing, Ya. apa sih yang harus diperhatikan mungkin? Iya. What do and don'ts? Yang paling perlu diperhatikan biasanya kalau dia sudah dipakai casual, apapun it's gonna be okay. Oh, oke. Ya, karena it's the expression of wearing the sarung. Yes. The expression of The wearing- Wearing the sarung. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang pakai sarung ke mall, jangan diketawain. Jangan. Kalau diketawain tuh pasti malunya yang ngetawain. Ya, Karena betul. Benar. Betul. Harus Betul. pemakaiannya. Harus dibalik Harus begitu. dibalik. Dan harus Iya. bangga menggunakan sarung, kita Betul. nantikan ya nanti Proud of the fashion nation. berikutnya. 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kita harapkan semua orang di mall udah Iya. biasa. Iya. Ini Iya. budaya Indonesia. Terima Yes. kasih Bung Sami. Terima kasih Bung sama-sama. Sami, terima kasih Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Bersama dengan kami. Sama-sama. Tetaplah bersama kami, masih banyak informasi menarik yang kami hadirkan setelah Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali setelah jeda komersial yang satu ini.